Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali berjumpa lagi kita hari ini untuk membahas penyakit hawar daun atau biasa disebut dengan penyakit kresek pada tanaman padi. Pada saat kita berbudidaya, banyak faktor sebenarnya selain dari pupuk, selain dari pH tanah. Ini yang menjadi kendala juga adalah penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman padi itu disebabkan oleh tiga. Yang pertama dari jamur, yang kedua dari bakteri, dan yang ketiga dari virus. Nah, season ini kita akan membahas penyakit hawar daun atau penyakit kresek yang disebabkan oleh cendawan bakteri. Nah, ini penyebabnya adalah bakteri patogen. Kalau kita melihat, meneliti bahwa penyakit ini menyerang pada tanaman padi itu di usia padi bunting. Itu antara 45 sampai 50 hari, itu menuju ke 75 sampai dengan usia panen. Nah, teman-teman, hawar daun ini kalau menyerang pada tanaman padi, itu bisa menurunkan produktivitas padi sampai dengan 30%. Apa ciri-ciri tanaman padi yang terserang dengan penyakit kresek ini? Yang pertama itu ada bintik. Ada bintik di warna bintik warna coklat di pelepah daunnya. Nah, ini hari demi hari itu akan semakin melebar, akan semakin membesar. Nah, ini teman-teman kalau dibiarkan itu akan terjadi semacam penyebaran yang masif, apalagi ketika di musim hujan. Nah, teman-teman, kalau misalnya musim hujan ini sudah terkena padi kita dengan penyakit kresek ini, itu dibawa oleh angin. Karena biasanya kalau cuaca dingin atau sedang hujan itu ada anginnya. Nah, pergerakan atau perkembangbiakan sel dari bakteri ini itu disebabkan atau ditularkan melalui angin. Nah, kalau misalnya di daun itu sudah terkena bintik-bintik ini, memang harus segera diantisipasi atau disembuhkan, karena kalau tidak ini akan menyerang semua di daun. Begitu juga dengan di pelepah. Di pelepah itu penyebarannya juga sangat masif, sama ketika menyerangnya pada daun tadi. Nah, teman-teman, kalau kita mau menghindarkan penyakit kresek ataupun penyakit hawar daun ini, itu hendaknya dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, jangan terlalu basah. Dalam arti padi ini jangan terlalu direndam. Karena apa? Begitu dia direndam, maka potensi untuk terkena penyakit hawar daun ini sangat tinggi. Yang kedua, metode pengairan tadi. Jadi metode pengairan tadi diusahakan ada selang-seling. Begitu dia kering, diisi air, dikeringkan lagi. Nah, yang ketiga itu kurangi pemakaian nitrogen. Karena semakin banyak menggunakan nitrogen, itu akan semakin besar peluangnya untuk terkena yang namanya penyakit hawar daun atau penyakit kresek. Nah, yang keempatnya, kalau misalnya musim hujan, usahakan pematang sawah kita ini dibuka saluran airnya supaya tidak tergenang. Nah, ini langkah-langkah yang sebenarnya untuk mengantisipasi terjadinya atau diserangnya penyakit hawar daun. Ini fatal akibatnya ketika hawar daun atau kresek ini menyerang pada tanaman padi kita, terus kita tidak melakukan penanggulangan, tidak melakukan pengendalian. Karena apa? 30% potensi panen kita itu akan turun ketika terkena penyakit tersebut. Nah, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar si hawar daun ini tidak menyerang pada tanaman padi? Yang pertama, diupayakan irigasi, sanitasi dari sawah kita di tanaman padi ini itu bisa kita kontrol. Dalam arti tidak tergenang terus, ada sirkulasi air. Yang kedua, kurangi pemakaian nitrogen. Diupayakan menggunakan pupuk yang pH-nya tinggi. Jadi diupayakan menggunakan pupuk yang pH-nya tinggi.
Yang ketiga, lakukan penyemprotan yang sifatnya sebagai pengendali. Itu berupa pestisida atau fungisida. Jadi lebih bagus pada fungisida. Yang kami sarankan itu menggunakan trichoderma. Ya, dari unsur jamur trichoderma ini itu sangat aktif untuk mencegah perkembangan dari bakteri patogen tadi. Nah, yang keempatnya, diupayakan pH tanahnya dinetralkan sehingga potensi untuk pengembangan dari bakteri patogen tadi itu tidak aktif sehingga merusak pada tanaman kita. Teman-teman sekalian, usia yang paling rentang diserang oleh hawar daun atau kresek ini itu di antara 45 hari ke atas. Jadi masuk di masa pramurdia itu adalah waktu yang paling sering diserang oleh penyakit hawar daun. Nah, karena apa? Karena di kondisi atau di umur itu daun itu sudah mulai kuat. Jadi dimulainya ada bintik-bintik coklat di pelepah daun itu, nanti semakin hari akan melebar dan ketika musim hujan penyebarannya akan masif melalui angin. Nah, di situ biasanya tidak membutuhkan waktu lama sehingga satu hamparan itu bisa terkena penyakit hawar daun. Tetapi dengan langkah-langkah antisipasi yang tadi saya sebutkan, itu minimal bisa mengendalikan penyebaran atau perkembangan dari hawar daun tersebut. Lebih efektifnya lagi ketika kita menanam padi dari mulai usia 10 hari itu kita berikan pestisida nabati. Jadi kita berikan pestisida nabati agar perlindungan atau pengendalian di awal itu bisa kita antisipasi atau minimalisasi sehingga pada saat semakin tumbuh tanaman padi ini kekebalannya atau pertahanan dari hama-hama atau penyakit yang akan menyerang itu bisa maksimal. Karena kalau tadi imunitas atau kekebalan tanaman ini kurang, maka semua jenis penyakit atau semua jenis hama bisa berpotensi merusak tanaman padi kita. Tetapi kalau dari awal imunitas tanaman ini baik, imunitas tanaman atau kekebalan tanaman ini maksimal, maka dengan imunitas tadi dia bisa mengendalikan atau lebih gampangnya itu adalah melawan penyakit-penyakit yang bisa menyerang tanaman padi sehingga padi kita itu tumbuhnya normal sampai dengan memasuki masa panen. Begitu kira-kira teman-teman ulasan kita hari ini untuk penyakit kresek atau penyakit hawar daun, hawar pelepah, sehingga pada pembuktian atau pembudidayaan kita nantinya ke depan itu bisa maksimal. Mengendalikan akan lebih bagus daripada mengobati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.